Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa dengan kami kembali di Menara Doa pada hari ini. Sungguh merupakan satu sukacita dan pengharapan bahwa saya percaya Tuhan akan memberkati kita bersama-sama di hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini baik yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara mengikuti Menara Doa ini secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan datang berjumpa dengan Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan terus melawat kita bersama-sama. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kami datang hari ini Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Kami rindu terus berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan. Untuk kami dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Penuhi kami Roh Kudus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Biarlah Engkau bawa kami, Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami semua ya Tuhan. Baik yang ada di Holy Spirit Room. Baik yang ada ya Tuhan. Ya Tuhan online secara khusus ya Tuhan. Kau jamah Engkau lawat kami semua ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Buka suaranya, sembah Dia. Bersyukur untuk kasih setianya. Tuhan Engkau baik bagi hidup kami. Tuhan Engkau nyata bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih lagi. Bawa umat-umat-Mu. Biarlah ya Tuhan lewat doa pujian dan penyembahan kami. Disenangkan, Engkau disukai. Lawat umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah ya Tuhan Engkau ubah seluruh kehidupan kami. Lewat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada mujizat. Ada kasih-Mu ya Tuhan yang memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Engkau baik buat kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuk
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Sembahdian menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan, Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
boleh datang hampiri Dia, sembah, bawa hidupmu hari ini. Percaya Dia Allah yang baik, Engkau layak Tuhan, dipuji, disembah. Mari Bapak bicara, sembah Dia, haleluya Yesus. Kami puji Engkau Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Oh ralabata ralabaya syada ralabo, kina ralabaya syada ralabaya syada ralabo, haleluya. Oh Tuhan, Engkau baik bagi kami selama-lamanya. Kami memuji-Mu, biarlah hidup kami dapat menyenangkan-Mu Tuhan, haleluya. Oh ralabata ralabaya syada ralabo. Mari gereja Tuhan, bawa hidupmu hari ini ya Yesus. Oh ralabaya syada ralabaya syada ralabo, tidak ralabaya syada ralabo, haleluya, haleluya. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, haleluya. Oh ralabaya syada ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh ralabaya syada ralabo, tidak ralabaya syada ralabo. Ini tugas kami, berikan keberanian buat kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan tugas yang Tuhan kerjakan buat kami. Berkati ya Tuhan, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi, Tuhan, ini tugas kami. Amin Tuhan, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari dari awal katakan, berikan kepada kami ya Tuhan, haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Sembah Dia, Tuhan, ini tugas kami.
beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini ya Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Biarlah seumur hidup kami mau melayani Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami. Roh Kudus bawa kami. Oh ralabata karalabaya syata karalamalama. Genapi seluruh rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Oh ralabaya syata karalamalama. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami butuh satu pengurapan-Mu yang khusus saat ini. Di menara doa ini ya Tuhan. Supaya kami Tuhan diberikan hati-Mu. Ya Tuhan, di mana Engkau ya Tuhan mempeduli akan anak-anak-Mu yang terhilang. Biarlah ya Tuhan kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Domba-domba-Mu ya Tuhan. Yang sudah terhilang ya Tuhan. Jauh dari Tuhan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bahwa mereka balik kembali ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk terus berdoa, memanggil, mengajak mereka kembali kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, urapi setiap kami Tuhan. Urapi dan pakai kami untuk bisa mengenalkan Yesus kepada satu orang lagi ya Tuhan, yang belum pernah mendengar ya Tuhan Injil-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah seluruh orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, saudara kami, sahabat kami, semua rekan kerja kami,
semuanya bisa mendengar Injil-Mu ya Tuhan. Semuanya bisa diselamatkan ya Bapa. Pakai kami semua Tuhan, pakai hidup kami. Urapi kami ya Tuhan. Kami mau menikmati ya Tuhan, menjalani hidup ya Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan yang depresi ya Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada satu terobosan yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu ini. Taruh pesan-Mu ya Tuhan. Taruh pesan-Mu, perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah dalam beberapa hari belakangan ini saya ingin sharingkan tentang hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak, hidup yang berpengaruh. Tentang pengaruh. Mengapa kok penting? Mengapa penting hidup kita berdampak? Mengapa pengaruh itu penting dalam hidup kita? Saudaraku, saya ingin bagikan orang yang berpengaruh pasti kehidupannya hebat. Hidupannya luar biasa. Katakan amin. Nah, untuk memiliki kehidupan yang hebat, ya, saya berdoa, saya selalu berharap, saudara, bahwa gereja kita, ya kan, saudara-saudara adalah orang-orang yang menjalani kehidupan yang hebat. Katakan amin. Ya, oleh karena itu pasti saudara ada orang-orang yang berpengaruh, yang punya pengaruh besar. Nah, untuk bisa memiliki kehidupan yang hebat, saudara Kristus, ya kan? Ada 4 hal kalau dalam bahasa Inggris disebut kita harus, ya kan, memiliki yang namanya great purpose. Great purpose. Saudara, bahwa kita harus memiliki tujuan yang besar. Kita harus punya tujuan hidup yang besar, bukan cuma sekedar cari makan, ya, sekolah, kuliah, cari kerja, nikah, cari duit, ngumpulin duit untuk pensiun, lalu meninggal. Itu kehidupan yang biasa. Tuhan mau saudara menjalani satu kehidupan yang dahsyat. Katakan amin. Caranya gimana? Harus punya tujuan yang lebih besar. Yaitu apa? Tuhan mau saudara, ya kan? Ya kan? Menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuan yang besar kita. Katakan amin. Nah, untuk bisa jalankan tujuan yang besar, supaya banyak orang bisa ditolong oleh Tuhan, supaya banyak orang bisa diselamatkan oleh Tuhan lewat hidup kita, itu tujuan yang besar. Saudara dan saya harus hidup dalam apa? Great principles. Yaitu apa? Prinsip-prinsip yang hebat, yang dahsyat. Dari mana saudara dapatkan firman Tuhan? Katakan amin. Hidup saudara harus pegang prinsip. Ada prinsip, ada keteguhan, ada pegangan gitu. Pegangan hidup saudara, prinsip hidup saya, ini firman. Katakan amin. Kalau saudara jalani hidup sesuai dengan prinsip, punya tujuan besar, hidup dengan prinsip-prinsip firman, lalu saya percaya, saudaraku, Tuhan akan memberikan kita dengan kuasa yang besar, kuasa Roh Kudus, great power. Lalu Tuhan akan kirim kita orang-orang yang apa? Great people. Orang-orang yang hebat, yang dahsyat. Saya berdoa saudara hari ini kita mau renung dalam beberapa hari ke depan. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dilibatkan Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Seperti doa Tuhan Yesus di dalam yang waktu Yesus mengajarkan kita berdoa di Matius pasal 6, ya kan? Ya kan? Bapa kami yang ada di dalam surga, ya apa? Dikuduskanlah namamu. Lalu apa? Datanglah kerajaanmu. Di mana? Di bumi ini seperti di dalam surga. Maksudnya apa saudaraku? Tuhan ingin supaya kerajaannya itu bisa terjadi. Ya kan? Di bumi ini seperti di dalam surga. Artinya Tuhan mau dalam doa Bapa kami sebenarnya ada satu pesan. Ada satu misi, ada satu tugas yang Tuhan beri kepada setiap kita untuk menjadi seorang yang membangun kerajaan Allah. Caranya gimana? Saudara beritakan Injil, saudara menjadi saksi Kristus,
menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus yang efektif dan yang sukses. Nah, untuk bisa menjadi pembangun kerajaan Allah, menjadi saksi Kristus yang efektif dan sukses, saudara dan saya harus memiliki pengaruh. Harus jadi orang yang berpengaruh. Katakan amin. Orang yang berpengaruh. Nah, coba kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Ini ada satu kata yang dikutip oleh Pak Gembala Pembina kita, Pak Niko, saudaraku. Dalam waktu minggu yang lalu kita sama-sama, ini kan kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Injil kerajaan ini akan apa? Diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Saya mau katakan begini saudara. Sejarah manusia, sejarah dunia ini sedang bergerak menuju kepada apa? Klimaks. Jadi sejarah tuh jalannya tidak melingkar gini saudara, muter. Tetapi seluruh sejarah bergerak menuju kepada sebuah klimaks. Kata sejarah dalam bahasa Inggrisnya adalah history. His story. Dari kata his story. Cerita siapa? Cerita dia. Cerita tentang siapa? Yesus. Katakan amin. Nah, saya tuh teringat pada bulan Juni yang lalu, ya, itu diadakan sebuah konferensi, saudara, yang disebut sebagai di Amsterdam 2023, yang dimana judulnya tuh Everyone. E-nya huruf besar, O-nya one itu huruf besar. Yang dihadiri para pemimpin-pemimpin yang punya kegerakan-kegerakan. Yang antara lain saudara, Dr. Billy Wilson yang presiden atau rektor daripada Oral Roberts University. Rick Warren, saudaraku, ya, yang Saddleback di California. Pak Niko, dan beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain, saudaraku. Nah, di dalam konferensi ini, saudara, mungkin saudara sudah tahu, saya ingin bagikan lagi saudaraku. Ya kan, mereka tuh Islam melahirkan sebuah komitmen. Apa komitmennya saudara? Mereka tuh berkomitmen untuk berkolaborasi, berdoa, memobilisasi, bahkan menginvestasikan. Yang saudara, waktu, tenaga, uang, segalanya. Untuk apa saudara? Menjadikan 10 tahun ke depan sampai 2033 sebagai sebuah dekade terbesar dalam sejarah untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok 2033? Kenapa harus 10 tahun ke depan? Ya kan, mereka komitmen mau habis-habisan. Apapun yang mereka punya, apapun yang Tuhan beri pada mereka, mereka mau taruh itu supaya setiap orang bisa dengar Injil. Mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan setiap orang dari hukuman api neraka, supaya setiap orang yang percaya mereka semuanya diampuni, dibebaskan, dan memperoleh hidup yang kekal di sorga. Ini berita ini saudaraku, ini berita ini. Jadi akhirnya diserukan kepada seluruh gereja di seluruh dunia. Pesan ini 10 tahun ke depan, doa-doa diarahkan supaya ada satu orang lagi. Setiap jam, setiap kita ketemu ada satu orang lagi. Mereka dengar berita keselamatan, mereka mendengar Injil, mereka mendengar berita pengampunan, berita tentang pengharapan. Saudara, everyone, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, kenapa 2033? Hitungannya begini, saudaraku. Tuhan menciptakan dunia ini selama 6 hari. Lalu pada hari ke-7 Tuhan beristirahat.
Nah dunia ini bekerja itu sudah, saudaraku, hampir 6.000 tahun. Nah batasnya yang 2.000 tahun terakhir, yaitu pada waktu sejak dari kelahiran Yesus. Dari kelahiran Yesus, saudaraku, ya kan, itu jadi titik nol. Nah Yesus sendiri hidup, saudara, dan naik ke surga, mati, disalib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga. Itu pada tahun berapa? Saudara tahu? Tahun 33. Tahun 33 Yesus selesai. Saudara jadi ngerti sendiri kan? Dan pada waktu tahun 33 itulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Gereja dilahirkan pertama 3.000 orang. Saudara bertobat, memberi diri dibaptis oleh karena khotbah Rasul Petrus. Saudara, tahun 33. Jadi sekarang ini udah masuk 2023. Hitungannya adalah, saudara, ya kan, 2033 kita merayakan, ya kan, pencurahan Roh Kudus. Ulang tahun ke berapa? Ke 2000. Ke 2000. Mereka tidak ngomong, Rick Warren, Pak Niko, Billy Wilson, semua hamba Tuhan gak ngomong bahwa 2033 itulah hari kedatangan Tuhan. Mereka gak ngomong. Tetapi paling tidak kurun 10 tahun ini, ya kan, itu ada satu semacam kegerakan di mana Roh Kudus, ya kan, saudara, akan dicurahkan secara luar biasa. Yang istilahnya Pak Niko adalah Pentakosta ketiga. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Saudara bisa melihat di sini, katakan amin. Nah hari ini, saudaraku, dalam sepanjang minggu ini, mungkin berapa hari ke depan, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan, ya, merenungkan, mendoakan. Apakah kita ini masih on fire enggak? Untuk mendoakan jiwa-jiwa supaya mereka bisa diselamatkan. Kita masih enggak bicara kepada teman-teman yang belum percaya Tuhan. Pergilah gereja kalau dia orang Kristen. Kalau dia belum Kristen, kenalkan siapa Yesus. Saudara-saudara, keluarga saudara, masih ada enggak? Kalau, waduh Pak sudah enggak, lewat khotbah ini, saya ingin semangati saudara lagi. Saya ingin dorong saudara lagi. Saudara Yesus, ini dia, ya kan? Ya kan? Saudara Rick Warren dia berkata begini dalam khotbahnya di Amsterdam 2023 Everyone itu, saudara. Salah satu pesan daripada Rick Warren, ya kan saudara? Dia berkata begini. Jika kamu menginginkan berkat Tuhan dalam hidup kamu. Jika kamu menginginkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kamu. Kalau kamu ingin hidup dalam pengurapan Tuhan, kamu harus peduli dengan apa yang paling Tuhan pedulikan. Apa yang paling Tuhan pedulikan? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Anak-anaknya yang terhilang. Saudaraku, ketika kita mulai peduli, mulai mendoakan, mengusahakan supaya ada orang lagi bisa dekat sama Tuhan. Yang dekat dibina, yang dekat dimuridkan, yang sudah dekat sama Tuhan, sudah bersama, harus dipelihara ini. Dengar baik, maka saudara akan hidup dalam berkat, hidup dalam kuasa, hidup dalam pengurapan, hidup dalam hikmat Tuhan. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Nah, tadi kita baca dalam perkataan Yesus dalam Matius pasal 24. Dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu apa saudara? Barulah tiba kesudahannya. Jadi ketika ada orang terakhir yang mendengar Injil. Lalu orang itu menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka tibalah kesudahan sejarah itu. Sekali lagi saya mau katakan begini. Tujuan hidup, ya kan? Tidak ada tujuan hidup yang lebih besar daripada menjadi seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bicara tentang saudara harus jadi pendeta. Saudaraku, tidak. Sejak saya jadi pendeta, saya tidak punya akses untuk bicara kepada apa? Saudaraku, kepala-kepala daerah. Waktu saya masih kerja,
Saya masih bisa punya akses dengan kepala daerah, para pejabat-pejabat sipil. Saya punya akses dengan TNI, Polri pada waktu itu. Saudaraku, di dalam, mungkin saudara seperti saya dulu pengusaha, saya pengusaha dulu. Saya punya akses mereka, saya bicara. Saudaraku, saya ceritakan tentang siapa Yesus pada mereka. Sampai teman-teman pejabat ini, saudaraku, dia bilang, Sabta, kau ini mau jadi pengusaha atau menjadi pendeta? Ada beberapa bilang, kagak, dekat kamu ini selalu kamu sebut nama Yesus. Waktu itu saya nggak pusing, saya mungkin kesempatan terakhir aku ketemu sama Bapak ini. Saya bilang saya mau dua-duanya sebenarnya Pak, kalau bisa. Jadi pengusaha juga, jadi pendeta juga. Saudara Kristus, jadi artinya saudara nggak perlu jadi pendeta untuk bisa menjalankan, memberitakan Injil kepada siapapun. Justru ada kesempatan akses kemana-mana. Saudara bisa dikatakan amin. Yang tidak bisa dimasuki oleh pendeta-pendeta, misionaris tidak bisa masuk ke sana. Saudaraku, oleh karena itu saudara, hari ini saya berdoa untuk bisa menjadi orang, ya kan, yang berhasil, yang sukses dalam memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung. Saudara harus menjadi orang yang berpengaruh. Orang yang berpengaruh adalah orang yang didengarkan, orang yang dilihat, orang yang diperhatikan, orang yang diikuti, orang yang dicontoh, yang didengarkan. Itu orang yang berpengaruh. Yang mengerti katakan amin. Saya ingin saudara jadi orang yang berpengaruh di bidang kehidupan saudara. Kalau saudara jadi orang yang berpengaruh, maka gaya hidup saudara, cara saudara berbicara, ketika saudara menyampaikan pesan nasihat, didengarkan oleh orang itu. Injil bisa sampai di sana. Ya, saya ingin saudara berpengaruh di lingkungan keluarga, didengarkan di keluarga. Katakan amin. Di lingkungan pekerjaan saudara, di komunitas gereja, dalam dunia kerja saudara. Nah, saya ingin bagikan tentang dua hal aja yang perlu kita renung hari ini. Ya saudaraku, yaitu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang pengaruh. Kita bicara pengaruh dan hidup yang berdampak. Ya, kalau saudara punya pengaruh dengan baik saudara, saudara pasti menjadi orang yang sukses. Yang ngerti katakan amin. Ya kan, karena orang yang berpengaruh adalah orang yang diikuti, dituruti, didengarkan. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau jual barang, kalau saudara punya pengaruh, saudara apa yang saudara katakan, ya kan, untuk produk yang saudara tawarkan, mereka bisa percaya. Orang yang berpengaruh itu orang yang dipercaya, orang yang disukai, orang yang didengarkan, orang yang diikutin. Nah, hari ini kita belajar tentang pengaruh. Saudara, kalau kita udah gak ada pengaruhnya lagi dalam hidup kita, selesai. Tapi yang saya ingin beritahu kepada saudara adalah bahwa yang pertama, Tuhan telah memberi kita kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi setiap kita punya pengaruh. Beberapa di antara kita mungkin berpikir, saudaraku, bahwa kita tidak mempunyai pengaruh apapun. Tetapi sesungguhnya kita memiliki pengaruh. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, apa yang kita lakukan dengan pengaruh itu akan menentukan, saudara, apakah kita mendapatkan lebih banyak lagi pengaruh. Nah, saudara bisa menggunakan pengaruh saudara untuk kebaikan. Tapi saudara juga bisa memilih pengaruh saudara. Saya bisa mempengaruhi orang lain bukan untuk kebaikan, untuk hal yang buruk. Saudara, betul saudaraku? Ya kan? Itu caranya. Ya kan? Atau saudara bisa menyia-nyiakan pengaruh saudara. Membiarkan pengaruh itu hilang lenyap. Nah, Tuhan sebenarnya telah memberikan kita kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Seperti mempengaruhi keluarga kita, sahabat kita, orang lain, dan rekan kerja. Seperti saya sekarang. Ya kan? Saudara ikut menara doa, baik yang ada di ruangan ini, maupun saudara ikut secara online. Saya sedang apa? Mempengaruhi saudara. Saudara ngerti? Katakan amin. Ya kan? Ya kan? Kita bisa mempengaruhi orang lain dengan cara apa? Saudara tulis text message berupa SMS kah, WhatsApp kah? Ya saudara chatting. Saudara bisa pengaruhi orang. Dengan email, saudara menelpon.
Atau saudara posting, ya kan, video atau kata-kata di media sosial yang saudara punya. Itu bisa mempengaruhi orang. Katakan amin. Setiap kali kita cerita sama orang, kita sedang mempengaruhi orang itu. Atau kita sedang bergosip, kita sedang mempengaruhi orang itu juga. Saudaraku. Jadi kita semua punya pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Nah, saya ingin membagikan bagaimana caranya menggunakan pengaruh dengan baik. Sehingga saudara bisa menjadi orang yang punya pengaruh lebih besar. Sekali lagi doa saya adalah, saya rindu sudah sejak saya susun khotbah ini. Doa saya adalah kiranya GBI Musi Palem Indah dipenuhi dengan orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Katakan amin, saudara, orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saudara harus tahu ya. Kita ini harus jadi orang yang membawa dampak, memberikan dampak. Bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi. Oleh karena itu ada istilah termometer dan termostat. Saudara sudah tahu termometer? Termometer itu alat untuk mengukur suhu badan kita. Termometer itu bisa berubah-ubah tergantung daripada suhu badan yang orang yang diukur. Jadi kita tidak boleh jadi seorang yang seperti termometer. Berada di satu lingkungan tertentu, perilakunya, kebiasaannya, budayanya, kita ikut mereka. Dipengaruhi. Tuhan gak mau. Tuhan mau saudara jadi apa? Termostat. Kita yang menentukan, yang mengatur perilaku, kebiasaan, tradisi, budaya orang-orang sekitar kita. Katakan amin. Mungkin kalau ketika orang lagi kumpul, mereka lagi ngerokok, mungkin lagi sedang minum alkohol, secara tiba-tiba saudara hadir di sana. Kira-kira mereka tuh gimana saudara? Woi, datang yuk sini, datang. Ayo sama-sama. Atau mereka langsung membersihkan itu minuman. Menyembunyikan rokoknya. Atau mereka kasih sekalian. Ketika mereka mungkin menjudi, sedang mau menjudi. Saudara datang. Kalau saudara termometer, wah kebetulan kurang satu kaki. Nah, kau datang pula. Ya kan? Nah itu kurang, kita memang nunggu satu orang lagi nih. Kurang nih, kamu datang. Itu namanya termometer saudara. Tapi kalau termostat, saudara, ketika orang mau berjudi, datang saudara, batal dia. Berlari dia. Itu namanya saudara berpengaruh. Saudara bisa menulis ini, katakan amin. Seringkali kita berkata bahwa saya mau orang gak ada apa-apa, orang biasa, orang kecil. Saya mana bisa pengaruhi orang lain? Bagaimana saya bisa pengaruhi orang lain? Bagaimana saya bisa didengarkan di keluarga saya, lingkungan saya? Bagaimana saya bisa dengar baik saudaraku? Tuhan pernah bertanya kepada Musa. Sebuah pertanyaan besar yang mengubah hidup Musa. Saudara tahu pertanyaan apa? Apa yang ada di tanganmu Musa? Apa yang ada di tanganmu? Kita baca Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kalau orang ngomong, Tuhan menampakkan diri padamu. Gimana orang mau dengarkan saya? Bagaimana saya bisa mempengaruhi orang Israel yang begitu keras kepala? Gak mungkin. Siapa aku? Tuhan bilang begini. Tuhan berfirman kepada saudara, baca yang keras. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa apa? Tongkat. Saudara tahu, Tuhan bilang. Tuhan bertanya juga pada kita, apa yang ada di tangan kita? Kita bisa jawab, apa yang ada di tangan kita? Kenapa Tuhan tanya seperti itu? Saudara, Tuhan mau pakai kita seperti dia pakai Musa. Dari apa yang ada di tangannya.
lewat tongkat. Saudaraku, Musa mengubah air jadi darah. Yang membuat Firaun kaget. Sampai akhirnya lewat tongkatnya, saudara. Ya kan? Apa yang terjadi, saudaraku? Musa bisa memimpin orang Israel keluar menyeberangi laut terbang. Tongkat Musa, saudaraku, yang membuat laut Teberau menjadi ketika Tuhan bilang angkat tongkatmu ke arah laut. Saudaraku Yesus Kristus, Tuhan mau memakai saudara seperti Tuhan memakai Musa. Saudaraku, ya kan? Tuhan selalu tanya, ya kan? Tuhan ingin memakai apa yang ada di tangan kita untuk tujuan yang besar. Saudara mau katakan amin, tujuan yang besar. Ya kan? Di atas prinsip-prinsip hidup yang besar. Dengan kekuatan kuasa yang besar. Bersama sekelompok orang-orang yang hebat di tengah-tengah kita. Yang ngerti katakan amin, ini hidup yang besar. Saya juga ngalami saudara dalam hidup saya lihat sampai hari ini Tuhan pimpin. Ya Tuhan semua memberkati dengan pelayanan. Ya kan, yang memiliki dampak yang luar biasa saudaraku. Ya kan, jiwa-jiwa. Ya kan, segala fasilitas sarana daripada ibadah, gedung gereja. Ditambah pelayanan-pelayanan lain seperti sekolah. Saya melihat saudara Kristus, semua itu dimulai daripada apa? Tuhan tanya, apa yang ada di tangan kamu? Saudaraku, saya ingin, Tuhan ingin supaya saya tidak hidup hanya untuk cari duit, kumpul duit, tua, meninggal. Ada hal yang khusus yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Begitu pula dengan hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau pakai setiap kita. Saya mau tanya, mau jelaskan kepada kita semua. Saudara, tentang pengaruh. Belajar tentang pengaruh. Saya ingin saudara renungkan betapa pentingnya pengaruh itu buat hidup kita. Orang yang paling berpengaruh. Ya kan? Yang pernah lahir di dunia ini. Saya mau beritahu, saya mau kenalin kepada saudara. Namanya siapa? Tahu saudara? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu ciri orang berpengaruh. Bahkan sampai hari ini dari mulai 11 orang. Dia pilih dari 12 orang ini. Ya, yang satu check out. Yudas Iskariot check out. Tinggal 11. Dari 11 orang ini saudaraku. Hari ini ada kurang lebih hampir 3 miliar orang Kristen yang mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, lebih daripada sepertiga penduduk dunia. Kekristenan orang Kristen itu orang terbanyak di seluruh dunia. Lembaga terbesar di dunia. Bagaimana bisa saudara? Padahal Alkitab sudah dibakar. Sudah diejek. Dengan tulisan Voltaire. Dengan segala dia punya alat percetakan Voltaire itu saudaraku. Ya kan? Dia kan percetakan yang dia cetak kali dibakar semua segala macam. Mengalami penganiayaan orang Kristennya. Tapi sampai hari ini. Kenapa kau mengalami pertumbuhan? Ini manusia yang punya pengaruh hebat. Nah sekarang kita lihat dari Yesus, kita lihat begini kan. Jadi pengaruh itu apa? Kita lihat Yesus saja. Pertama, pengaruh bukanlah posisi atau jabatan. Kita lihat, Yesus orang yang berpengaruh. Apakah Yesus punya posisi? Punya jabatan? Tidak ada. Di sinagoga, apakah dia imam besar di sinagoga? Bukan, Kayafas imam besar. Gak ada jabatan. Jabatan di pemerintahan gak ada. Tetapi Yesus sangat berpengaruh. Kemana saja Yesus pergi, Alkitab katakan berbondong-bondong orang mengikuti dia. Ketika dia berbicara, begitu banyak orang mendengarkan. Alkitab katakan saudara, semua orang-orang sakit ditaruh di jalan-jalan. Orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap diletakkan di pinggir jalan. Dan mereka percaya bahwa Yesus sanggup melepaskan mereka, menyembuhkan mereka. Dan Alkitab beberapa kali Alkitab tulis, semuanya disembuhkan. Semua orang disembuhkan. Powerful. Dia punya pengaruh. Ya kan? Jadi pengaruh itu bukan posisi atau jabatan. Ada orang punya jabatan, punya posisi, tetapi perkataannya tidak didengarkan.
Ya kan saudara, mereka tidak punya pengaruh. Yang kedua, saudara, saya mau kasih tahu, pengaruh itu bukanlah kekuasaan. Ya kan, pengaruh itu bukan otoritas. Saya kasih contoh begini. Sebagai seorang ayah, ya, kita memiliki otoritas, punya kekuasaan, punya power. Betul saudara? Ya kan? Tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita punya pengaruh atas anak-anak kita. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu bapak sebagai orang tua punya otoritas, punya power, punya kekuasaan atas anak-anak. Tapi belum tentu orang tua itu punya pengaruh atas anak-anaknya. Saya kasih contoh yang gampang begini. Ya kan? Untuk bisa nyuruh anak-anak saudara tidur, masuk kamar, tidur. Itu anak-anak tuh perlu dibentak, perlu dimarahin, perlu diancam. Baru mereka mau tidur. Itu artinya apa? Untuk perintahkan anak-anak tidur, saudara pakai apa? Bukan pakai pengaruh, tapi pakai apa? Otoritas. Pakai power. Ya saudaraku. Tetapi ketika saudara bisa berkata, nah ini udah jam 8 loh, jam 9 loh. Tidur ya sayang. Tidak perlu pakai ancaman, gak pakai bentakan, gak pakai intimidasi. Mereka pergi tidur. Besok pagi mereka bangun pagi, bereskan kamar, beres semua, dan siap-siap mau sekolah. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Itu namanya saudara sebagai orang tua, kita sebagai orang tua. Bukan pakai otoritas sama anak, tapi pakai apa? Pengaruh. Pengaruh. Kenapa mereka mau dipengaruhi oleh kita? Karena mereka lihat. Karena mereka menghormati kita. Mereka mempercayai kita. Mereka menghargai kita. Karena kita sudah jadi apa? Teladan baik buat mereka. Katakan amin. Kita nggak perlu ancam-ancam. Kalau kau nggak pergi ke gereja, nak ya, masih kecil. Masuk neraka nanti. Itu jangan terlalu orang tua tuh. Banyak orang manusia karena dia nggak punya pengaruh, dia pakai otoritas dia. Saya bisa ngerti sini. Katakan amin. Kalau dikit-dikit mengancam, itu namanya dia pakai power dan otoritas. Yang ketiga, jadi pengaruh itu, ya kan? Bukanlah popularitas. Karena orang yang populer, saudaraku, ya kan, belum tentu, orang yang terkenal belum tentu dia punya pengaruh. Katakan amin. Iya, orang yang terkenal, orang banyak tahu namanya. Ya kan, orang banyak ngikutin dari media sosial, tapi belum tentu dia punya pengaruh. Kita lihat ada orang satu pemimpin terkenal. Ya kan, seorang cukup terkenal. Populer sekali. Saudaraku, bahkan dia dipilih untuk jadi kepala. Ketika dia ada di keramaian, kerumunan orang, di tengah-tengah rakyatnya, nggak ada yang negor, diam aja semua. Dia ada di angkutan umum, nggak ada yang nyapa. Artinya, saudara, pengaruh itu bukan tentang popularitas. Saya bisa ngeri sini, katakan amin. Yang keempat, pengaruh juga bukan tentang kekayaan. Kita berpikir kalau kita kaya, kita bisa pengaruhi orang. Pak tenang Pak, kalau dia bisa diselamatkan Pak, dia ini orang kaya. Itu akan banyak orang bisa jadi masuk gereja Bapak. Belum tentu. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Wah dia ini pejabat tinggi Pak. Kalau kita bisa menangkan dia, nanti banyak orang bisa jadi anggota gereja kita. Belum tentu saudara untuk hal itu. Ya, saudara, ada banyak orang memiliki kekayaan, tapi belum tentu mereka punya pengaruh yang besar. Ya kan saudara, tetapi ada orang yang mungkin dia hartanya sangat sedikit, tapi dia bisa pengaruhi satu bangsa, satu negaranya. Siapa namanya? Mahatma Gandhi. Saudara, Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan. Dia bukan orang kaya, tidak punya jabatan apa-apa, tapi dia bisa gerakan saudaraku. India. Ya kan? Dia yang buat satu pemikiran melawan daripada penjajah Inggris. Sehingga India bisa merdeka. Paus Yohanes Paulus
saudaraku, tidak ada kekayaannya. Dan banyak orang saudaraku yang Yesus. Jadi ini tentang pengaruh. Yang kedua, saya ingin beritahu tentang pengaruh begini. Tuhan ingin saudara menggunakan pengaruh yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita baca Matius 5 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk saudara. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara, di sini Tuhan Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ini bicara tentang pengaruh, terangmu. Ya kan? Tuhan ingin saudara dan saya tidak menyia-nyiakan pengaruh yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin cahaya kita bersinar menerangi orang-orang sekelilingnya. Maksudnya apa saudara? Hendaklah kebaikan hatimu dirasakan semua orang. Itu Tuhan mau. Katakan amin saudara. Seorang bisa tahu. Yang orang bisa rasakan. Yang saudara. Bukan seberapa banyak kita bisa omong. Kita bisa punya apa. Saudaraku, orang akan ingat. Orang tuh akan ingat. Kalau dia bisa rasakan kebaikan hati saudara. Ini nama pengaruh. Saudara, ini pengaruh. Saudaraku. Matius 5 ayat 13 katakan. Kamu adalah garam dunia. Ya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita tahu bahwa fungsi daripada garam itu ada 3. Ya saudara, pertama apa? Mengawetkan. Yang kedua, menyuburkan. Ya, tanah bisa subur tuh pakai ada garamnya. Saya juga baru tahu saudara, itu pada waktu saya pernah berenang di satu tempat, waktu saya ke Amerika, saya berenang di Amerika, itu air kolam renangnya tuh enak banget gitu. Tapi ada rasa sedikit asin-asin. Setelah saya cek saudaraku, saya bilang sama yang teknisi kolam renang, yang bikin kolam renang di sekolah Bethesda, bisa gak kamu kayak seperti itu? Airnya tuh mata enggak perih, kulit enggak kering, kusik gitu loh. Kita bilang kusik ya gitu kan. Rambut nggak keras. Ya kan, bisa nggak? Ini teknologi nih. Dia bilang saya nggak tahu. Ya kan? Karena kalau air kolam renang pakai kaporit, awalnya sedikit, terus sedikit. Kaporit itu kan untuk mengikat daripada lumut kan, supaya tetap bersih. Itu pasti nanti kena ke kulit itu akan kering. Ibu-ibu yang udah skincare-nya puluhan juta, berenang di kolam renang yang penuh kaporit, saudara, itu hilang semua duitnya. Itu pasti hilang. Ya kan, rambutnya keras gitu kan. Segala macam. Rupanya tuh, kemarin saya ngobrol sama teman saya, kawan kecil, kawan lama. Dia bilang sekarang tuh ada teknologi Amerika. Kolam renang tuh pakai garam. Garam lalu masukin ke satu alat itu mengubah. Garam itu bisa berfungsi seperti kaporit, tapi bukan kaporit. Yang ini bisa jaga kulit lebih bagus, tapi memang ini lebih mahal memang biayanya. Tapi garamnya kan murah, beli mesinnya aja, dia bilang gitu. Saya baru nge. Jadi rupanya saudaraku, garam ini manfaatnya tuh banyak. Kalau kolam renang pakai teknologi itu, dia bilang yang pakai garam itu, mata nggak perih. Nggak seperti kaporit, kan? Rambut nggak keras, kulit nggak kusikan. Ya ini saya bilang, tapi dia ngomong lagi, kalau kolam renang umum mah kaporitnya palingan ceban 10.000 udah bening. Kalau ini segala macam, dia bilang gitu. Itu untuk yang pribadi. Saya mau bicara tentang fungsi garam. Garam itu bisa membersihkan. Jadi rupanya untuk membersihkan daripada supaya air tuh kalau kelamaan tuh ada lumut, kotoran kan sudah. Dengan garam itu bisa bersihkan. Jadi Tuhan ingin saudara dan saya menjadi apa? Garam. Punya pengaruh seperti garam yang bisa mengawetkan, menyuburkan, membersihkan kebiasaan-kebiasaan sekitar kita. Saudara, tradisi-tradisi, perilaku-perilaku, budaya-budaya yang merusak. Saudara, yang merusak dunia ini. Ketika saudara hadir sebagai garam, saudara mengawetkan, membuat mereka memiliki hidup yang kekal. Menyuburkan mereka menjadi orang-orang yang berbuah, berguna, berdampak buat banyak orang. Katakan amin. Itu fungsi garam. Membersihkan. Mereka bisa dibawa ke Tuhan.
ngaku ke Tuhan. Ayo datang ke Tuhan, akui semua kesalahanmu. Minta kuasa darah Yesus menyucikan. Fungsi garam adalah menyucikan mereka. Kita yang mendorong mereka, bukan menghakimi mereka, tapi membawa mereka kepada Kristus. Supaya mereka menerima apa? Penyucian dari darah Yesus. Yang mengerti katakan amin. Tujuan saudara, tujuan orang-orang saudara menggarami daging sapi. Sekarang nih yang dry age itu loh. Daging saudara, itu yang di dry age itu kan daging tuh harganya lebih mahal. Untuk bisa daging dikeringkan, itu kan karena dia dikasih garam. Saudara, wah kalau beli itu saudaraku. Satu hari istri saya, waktu saya temenin dia ke toko daging. Tukang dagingnya bilang, jangan pakai cobain pak daging yang di dry age. Yang digaremin saudara udah sekian lama. Tapi harganya memang jauh lebih mahal. Dengan daging itu di dry age itu saudara digaremin. Itu jadinya saudara, jadi yang ininya jadi kering, lemaknya itu masuk ke dalam, ke dalam dagingnya itu. Jadi airnya itu mulai berkurang. Ketika itu dipanggang saudara, waduh enak banget. Waduh, saudara dengar khotbah ini pasti mau cari dry age. Di Palembang ada segini, sekian. Saya bilang gitu, kita coba. Wah, saya cobain. Istri saya coba. Wah, dia enak banget. Beda dengan yang lain. Nggak ada lagi airnya. Semuanya kumpulin, juicy sekali. Kualitasnya tinggi. Jadi fungsi garam itu, kalau kita jadi garam, hidup orang jadi terangkat. Hidup dia yang tadinya di bawah, naik. Secara ekonomi dia naik. Kita punya pengaruh yang membawa orang naik status sosialnya. Dulu gak dilihat orang, gak didengar orang, bukan siapa-siapa. Ketika saudara memberikan pengaruh kepada orang ini. Orang ini menjadi orang yang didengarkan, dilihat, diperhatikan. Naik status sosialnya. Saya bisa berdiri, katakan amin. Ini fungsi garam. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya ini saudara. Tapi kalau misalnya saudara daging itu gak digaremin. Saudara digantung seperti itu, ya busuk. Dunia kita, ya kan, tradisi, budaya, perilaku, dunia sekitar kita. Saudaraku, mereka tuh butuh pengaruh. Ya kan, dalam bentuk apa? Terang dan garam dalam hidup kita. Saudara mau pakai pengaruh saudara untuk jadi garam. Angkat nasib orang lain. Kalau saudara bisa angkat nasib orang, saudara sudah memberikan pengaruh seperti apa? Sebuah garam. Nilai daripada daging yang tidak digarami, saudara, lebih rendah. Ketika daging digarami, harganya lebih tinggi. Ketika saudara bisa menggarami, mempengaruhi orang-orang, nasibnya bisa lebih terangkat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Ini hal yang Tuhan sedang cari hari-hari ini. 10 tahun ke depan, sampai 2033. Apakah saudara mau berkomitmen? Berdoa untuk jiwa-jiwa, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo kita menjadi berkat buat banyak orang. Dengan cara apa? Kita ngerti, aku mau jadi orang yang memberikan pengaruh. Ya kan? Pengaruh baik. Menjadi terang. Terang bicara apa? Ada perbuatan baik yang aku lakukan. Jadi garam. Aku akan lihat mereka akan hidupnya awet. Pekerjaannya awet. Pelayanannya awet. Aku akan jadi garam. Katakan amin saudara. Ya kan? Bagaimana mereka bisa jadi subur, makin berbuah. Bagaimana mereka bisa punya nilai, nasib yang terangkat semuanya. Ini doa saya. Untuk saudara semua jadi orang-orang yang berpengaruh. Yuk kita bangkit berdiri. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudara. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Besok saudara kita akan belajar bagaimana menggunakan pengaruh untuk kesuksesan daripada hidup kita. Karena kunci sukses itu saudara punya pengaruh. Dan hari ini kita sudah belajar mengapa kita perlu berdampak, punya pengaruh. Saudara pun ya kan? Mari kita angkat
roti kita di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pada kita bersama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.